Mulai saya mungkin ngasih tahu semacam brief kali ya untuk kuliah kali ini. Materinya itu terkait dengan fungsi-fungsi tertentu gitu ya yang kita gunakan dalam parallel simulation tuh di Excel gitu ya. Ada 3 macam. Yang pertama sum if, kemudian juga ada pivot table, dan yang satu lagi itu consolidate. Secara umum tiga fungsi ini mirip-mirip lah. Pada intinya dia merekapitulasi transaksi atau jenis data yang bisa jadi berulang gitu ya, primary key-nya gitu, dan dia merangkum berdasarkan primary key itu gitu. Nanti yang kita pelajari adalah dari sisi auditi dan juga dari sisi auditi dan auditor gitu ya. Jadi bagaimana kita memproduksi laporannya dalam aspek dalam sisi si auditi gitu. Nanti kemudian pas parallel simulation kita menggunakan tools ini sebagai pembanding dari apa yang dihasilkan oleh si auditi, laporan informasi keuangan gitu ya. Nanti kemudian data yang mereka gunakan, terus kita produksi lagi laporan yang sama gitu ya, informasinya, baru kita perbandingkan kira-kira informasi-informasi mana yang berbeda gitu ya. Itu akan menjadi salah satu dasar kita untuk mewawancara si auditi. um, Ya pada intinya dia akan menghasilkan rekomendasi gitu ya terkait dengan pengendaliannya gitu. Nah, tapi asumsinya ya itu ya, kita mesti tahu dulu TOC-nya bagus atau enggak terkait dengan produksi datanya gitu ya. Jadi kita udah ngerti kalau kontrol sudah baik, sehingga data yang kita gunakan sebagai pembanding itu adalah data yang sama dengan data yang audit digunakan dalam memproduksi laporan keuangannya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita slide dulu kali ya. Udah terlihat di layar? Ya, pertanyaan pertama, kekuatan super apa yang ingin kalian miliki, kenapa? Belum ada yang isi nih? Baru ngakses ya slide-nya. Report sama time travel, baru memperbaiki kesalahan yang dilakuin. Macam orang lain sepertinya serupa. Oh, oke. Membaca pikiran orang lain ya. Jadi kita bisa tahu apakah dia ngomong ke kita atau enggak gitu. Bisa membaca pikiran orang lain, Pak, supaya jika ada yang tidak suka sama saya bisa tahu alasannya. Oh, oke. Bukannya malah ini ya, malah jadi overthinking gitu. Kenapa ya bikin gue gitu ya? Cenayang, Pak, biar bisa nebak soal ujian. Hehe. Pergi kemana saja, baik waktu dan tempat. Ingatan fotografis, soal saya lupa. Fotografik memori. Memutar waktu karena pengen memperbaiki kesalahan di masa lalu. Kekuatan bisa segala hal. Oke. Teleport. Memori yang kuat. Telekinesis soalnya magneto. Auditing ya itu kekuatan super ya auditing ya. Saya mau jadi Tuhan aja. Iya iya. Boleh.
Ada yang lain? Dan 13 doang. Hadir semua ya berarti ya? Hadir, Pak. 39. Ya. Teleport Pak, biar nggak usah naik KRL tiap hari capek. Hah, kan udah selesai PKL-nya. Masih naik KRL. Soalnya juga belum ketemu kan? Skill duplicate Pak, biar cepat paham pas belajar skill duplicate. Oh, saya mau bisa menghentikan waktu karena teleportasi Pak, biar bisa jaga masuk. Oh. Menghentikan waktu. Menghentikan ruang dan waktu kali ya. Kalau waktu berhenti, berarti ruang juga berhenti. Gitu. Kalau menghentikan waktu doang kayaknya, menghentikan jam doang, baterainya habis. Kan nanti penempatan juga Pak. Emang penempatannya ada KRL? Kan belum tentu ya. Kalau penempatannya di daerah gimana? Punya karton Doraemon ya. Itu bukan kekuatan super tuh kayaknya. Bukan karton Doraemon. Apa nih Q&A? Founding Titan Pak. Kok bisa di sini munculnya? Kalau udah penempatan, ya ngekosnya jangan terlalu jauh sama kantornya dong ya. Cari kos yang di belakang kantor gitu. Saya ada penempatan Jakarta, terus kosnya masih di Bintaro. Kayaknya sekarang kontrakan atau kos tuh lebih murah kali di dekat-dekat kota gitu daripada di Bintaro kali ya. Harga kosnya di Bintaro mungkin lebih mahal. Saya ingin yang kuat. Kalau saya lihat nih secara garis besar kekuatan super yang dipengenin tuh kayak kekuatan tadi ya teleport, time travel, kemudian teleport dan time travel gitu gabungannya menjadi ruang waktu sama memori. Itu ya, secara umum begitu ya. Sama mau jadi Tuhan. Menyentuh barang jadi es, biar apa? Menyentuh barang jadi es. Maksudnya ketika nyentuh barang jadi huruf es gitu ya, atau jadi dingin ya, jadi es semua. Kekuatan seperti yang ingin bisa lepas dari semua sakit hati akibat masalah hidup. Kayaknya berat nih hidupnya nih, banyak yang dipikirin kayaknya ya. Jadi karena overthinking gitu jadinya malah bikin sakit hati gitu ya. Ya, siap, baiklah. Kita lanjutkan aja. Udah habis? Udah 20 orang yang ngisi. Nyentuh barang jadi es. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya pengen dengar nih tanggapan atau komentar. Barangkali bisa menyimpulkan dari pertemuan lalu ya di minggu lalu. Nah, kira-kira ada nggak yang berinisiatif buat ngacung gitu? Silakan 3 orang aja, nggak usah terlalu banyak. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau nih. Ini yang geleng-geleng saya tunjukin ntar nih. Kepalanya jangan geleng-geleng, nanti saya tunjuk. Nggak ada yang inisiatif? Kalau nggak ada saya tunjuk ntar. Terutama yang geleng-geleng nih. Tadi saya lihat geleng-geleng adalah Ida Ayu. Kelihatan semua di layar, makanya jangan geleng-geleng. Silakan Ida Ayu. Nggak apa-apa juga geleng-geleng. Komentar aja lah secaramu gimana gitu. Pertemuan pertama waktu minggu lalu itu membahas tentang overview audit. Sekilas saja ya Pak. Ya, Overview audit, terus juga bahas audit itu nggak harus manual semua atau nggak harus komputer semua. Jadi kayak di-combine gitu. Terus juga
membicarakan tentang pengendalian intern. Itu Pak. Oke, Saya. siap. Oke, cukup ya. Jadi Ida Ayu menyimpulkan secara kira tuh gedenya apa yang terjadi kemarin gitu ya. Itu komentar juga, tanggapan juga iya. Yang lain kira-kira ada yang mau berinisiatif? Sebelum saya tunjuk nih, ini saya lihat yang paling cool nih. Paling cool siapa nih? Tadi kan yang paling gelisah ya. Yang paling cool. Adrian cool nih, cool banget mukanya. Ayo Adrian. Baik Pak. Jadi tanggapan saya tentang pertemuan pertama Ya. kuliah TABK minggu lalu itu sama seperti yang disampaikan oleh Ida tentang overview antara matkul audit dengan matkul TABK sendiri. Jadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara audit itu dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka kita memerlukan yang namanya kemampuan untuk mengoperasikan komputer dalam membantu kita sebagai auditor. Seperti itu, Pak. Oke, Adrian, terima kasih tanggapannya. Karena ya ada 2 orang yang sudah pakai video ya, ada tampilannya gitu. Sekarang saya pengen nunjuk yang nggak pakai video nih. Tadi ada beberapa tuh yang nggak pakai video. Oh ya, kalau misalnya lagi ada kegiatan apa gitu, saya dikasih tahu ya. Jadi kalau misalnya saya tunjuk itu, kalau nggak nggak ngerespon berarti emang lagi apa gitu. Jadi kalau di kelas sebelah tadi kayaknya ada yang lagi nungguin ibunya sakit di RS gitu ya. Jadi ketika saya minta komentarnya nggak bisa nanggepin karena memang lagi sibuk gitu. Jadi saya tolong dijawab aja kalau misalnya lagi ngapa-ngapain. Sekarang yang kedua, yang lagi nggak pakai kamera. Tiba-tiba buka kamera semua nih. Coba sebut dengar Fitri Aditasari. Fitri mana nih Fitri? Fitri lagi sarapan kali ini. Iya Pak. Lagi sarapan? Mana tadi Fitri? Mana tadi? Tadi mana Fitrinya? Kok hilang? Maaf Pak, suaranya putus Pak. Oh iya, saya minta tanggapannya atau komentarnya atau barangkali menyimpulkan dari pertemuan pertama tuh. Coba Fitri, saya pengen dengar. Kok hilang Fitrinya? Gimana Fitrinya? Kalau menurut saya seperti yang sebelumnya tadi tentang auditing itu tentang kita bisa mengaudit, lalu ada hal-hal yang diperlukan, nggak terus kita bisa dari komputer, terus bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi begitu Pak. Jadinya bisa terbantukan dan lebih mudah dalam mengaplikasikannya, dalam menggunakannya dan lebih efisien begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Fitri tanggapan dan komentarnya gitu ya. Kayaknya nanti setiap awal pertemuan saya bakal begini nih. Nanya-nanya gitu ya. Saya pengennya kalian sudah mulai berinisiatif lah. Langsung nunjuk tangan gitu ya. Saya ingin melihat bibit-bibit ambis sebenarnya sih. Tapi kalau kalian semua nganggap kalian nggak ambis, ya saya tunjuk ini ntar. Nanti saya lihat yang gelisah gitu ya, atau mungkin yang muka FPD atau yang tadi yang nggak ada fotonya gitu ya. Nggak apa-apa ya, ini coba saya pengen biar aktif aja tuh terlibat dalam kuliah. Jadi nggak usah takut salah benar tuh, itu nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah. Saya cuma pengen bukan memunculkan ya, meningkatkan awareness lah, biar berpendapat, terbiasa berpendapat gitu ya. Karena pendapat tuh nggak ada benar, nggak ada salah. Oke, kita mulai kuliah aja kali ya. Ada yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Barangkali dia mau cerita apa gitu, kemarin ngapain aja hari terakhir PKL gitu, nggak ada. Saya dipisahin Pak, sedih gitu, ada abang-abang di sana yang ganteng gitu misalnya, saya tinggalin. Nggak ada ya? Kok saya lihat di stand Manfest tuh kayaknya banyak yang bilang lagi dideketin gitu, dideketin abang-abang, atau mungkin barangkali yang cowok
biar ada cewek cakep gitu di KL-nya atau di Pemdanya. Terus sampai apa saya lihat sampai diperbandingkan, oh itu abang itu punya mobilnya bagus gitu. Itu lucu juga tuh. Boleh. Nggak ada dari cerita? Nggak ada ya? Baiklah, kita mulai kuliahnya aja. Kita mulai di mana ya? Mana nih? Muncul di layar ya? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang nanti yang kita pelajari hari ini itu ada dua sisi gitu ya. Pertama, kita berperan sebagai, kita menggunakan fungsi-fungsi di Excel dalam memproduksi laporan gitu, informasi. Yang kedua, kita sebagai auditor tuh, kita menggunakan parallel simulation dengan menggunakan fungsi-fungsi tadi gitu ya. Nah, untuk yang step pertama ini ya secara umum memang jadi ada sumber data gitu ya. Sumber data itu bisa jadi orang gitu ya. Kemudian ada aplikasi yang menangkap data, bisa jadi dalam bentuk aplikasi. Ya paling mudahnya barangkali seperti Google Form gitu. Nanti kemudian dari tangkapan aplikasi itu ada database-nya gitu ya. Ya perlu kalian tahu ya, database itu ya kayak Excel aja gitu ya secara umum ya. Excel yang gede banget lah kalau database yang gede banget. Jadi dari hal-hal yang mungkin sifatnya kayak kuesioner gitu ya, itu kan juga sebenarnya kita mengumpulkan data tuh, nanti akan menjadi database juga gitu ya. Jadi kemudian dari data itu baru kita olah menjadi suatu informasi gitu ya. Jadi data tuh cuma nangkep doang, informasi itu setelah diolah gitu ya. Jadi data itu mungkin nggak ada maknanya, informasi itu sudah merupakan data yang ada maknanya gitu ya. Ini kalau saya tampilkan di presentasi, pasti akan dengan suaranya Pak Marmahadi, jadi saya bikin gini aja gitu ya, otomatis keluar suara soalnya. Nah, jadi di database nanti yang kalian temui barangkali nanti di Kementerian Lembaga sama kawan audit, saya kira tangkapan data itu aplikasinya bakal banyak gitu ya. Nanti akan dikumpulkan menjadi satu database yang besar gitu, dengan satu primary key gitu misalnya ya. Jadi fungsi keuangan, fungsi sales gitu misalnya, dia akan mengisi aplikasi masing-masing, kemudian akan menyetor datanya itu ke dalam satu database yang gede sekali. Nanti dari database-nya itu baru diolah masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda juga gitu. Nah, nanti parallel simulation itu kita memperbandingkan antara database. Jadi kita menguji sebenarnya juga, kita menguji hasil database itu. Jadi kan auditi auditi memproduksi laporan atau informasi dari database yang mereka punya jadi suatu laporan gitu ya. Kemudian kita menguji kembali apakah benar informasi yang mereka bikin di dalam sistemnya gitu ya. Secara umum begitu. Jadi parallel simulation itu tujuannya untuk memperbandingkan apakah data yang sama-sama kita gunakan oleh auditi sama auditor itu menghasilkan hasil yang sama lah pada intinya. Jadi semacam re-performance juga gitu kalau di dalam prosedur audit, re-performance. Oke, terus yang kedua, ini masih pertama ya, ini masih yang umum. Yang kedua, kita coba pakai fungsi sum if, kita coba pakai consolidate dulu ya. Consolidate, datanya nanti akan seperti ini tuh. Saya langsung aja barangkali ya ke ininya. Ini muncul kan? Muncul kan? Masih yang 3 slide, Pak. Oh ya, baik. Berarti mesti ganti deh. Taruh cara gimana ya? Oh, gini kali. Biasa gampang juga. Di screen 2. Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, siap. Jadi kita coba pakai consolidate. Jadi consolidate ini mungkin yang paling sederhana ya barangkali kalau saya bilang cara pengerjaannya gitu ya. Database-nya hanya ada 16 entry data. Nanti kita akan mencoba dengan menggunakan Excel untuk memproduksi laporan seperti ini nih yang di layar. Kita memproduksi laporan penjualan yang isinya itu produk dan juga berapa jumlah kilogram yang telah dijual gitu ya. Kemudian baru dibikin grafiknya lah, pada dia begitu. Jadi data yang begini ada beberapa entry, mungkin beberapa kali muncul kedelai kecil, beberapa kali juga muncul ubi merah gitu ya. Itu akan direkapitulasi dalam bentuk laporan penjualan dan juga grafik chartnya.
Nanti kalian bisa akses nih cara prosedurnya di slide di LMS ya. Ini saya langsung di prakteknya aja. Kemudian coba kita buka contohnya. Ini Excel-nya, ini data penjualannya gitu. Kita coba pakai consolidate. Nah, consolidate itu pada dasarnya cuma ngeklik doang nih, cuma ngeklik doang. Nah, di data kalian bisa lihat di layar di data tools itu ada satu menu yang namanya consolidate, cari aja tuh. Oh iya, tapi saya disclaimer dulu nih, ini saya pakai 365 nih, jadi mungkin menunya bisa jadi berbeda dengan apa yang kalian punya di laptop ya. Tapi pada dasarnya consolidate itu ada di data tab-nya. Nanti tinggal dicari aja. Di data tools, di data consolidate ya. Tinggal klik. Karena kita ingin menjumlahkan per produk dengan jumlah kilogram gitu ya. Fungsinya berarti sum gitu. Kemudian reference-nya tinggal kita isi. Karena kita butuhnya hanya 2 jenis informasi, produk dan kuantitas. Kita buka di sini, kita blok yang barang produknya dengan kualitas ya full gitu. Sudah masuk, kita add, kita centang semua di label top row dan left column-nya. Oke, jadi deh. Gitu doang ya. Jadi kalian tahu lah ini lebih gampang. Kenapa ini tepuk tangan? Tidak tepuk tangan kan seneng banget. Happy gampang gitu ya. Nggak apa-apa. Nah ini kalau bikin chartnya kan kalian pasti lebih tahu ya. Dan lebih gampang kayaknya. Kalian tinggal ngeblok, ini misalnya insert, tinggal chart yang 2 dimensi, jadi. Gitu doang ya. Jadi tinggal diklik-klik, jadi deh. Apalagi dengan data yang mungkin sifatnya lebih sederhana ya. Ini kan masih data sederhana. Jadi itu untuk yang consolidate ya, dan memproduksi pie chart-nya sesuai dengan data yang hasil consolidate tadi. Jadi kalau pakai consolidate itu dia nggak muncul tuh rumus-rumusnya di sini. Jadi ini kayak isian teks biasa, bukan teks ya. Isi number biasa nih, ini angkanya. Dia nggak pakai rumus ya, otomatis dari fungsi tadi, data dan consolidate gitu. Yang kedua, kita langsung aja. Yang kedua itu kita pakai sum if. Membuat laporan penjualan per barang. Sama nih kayak tadi nih, kita membuat laporan penjualan per barang tapi menggunakan sum if ya. Datanya sama, kita memproduksi laporan penjualan seperti yang di layar nih, sama kayak yang tadi. Perintah detailnya kalian bisa lihat di slide. Kita coba buka di latihan 22. Mohon abaikan ya, suara anak saya lagi nyanyi ya. Nah ini laporan penjualan per produk, kita tinggal bikin rumusnya, sum if, buka huruf, ada range ini adalah range data yang mau diambil ya, mau direkap, buka di data penjualan, kemudian di blok kedua ini barang dan kuantitas, jangan lupa pakai dolar. Kan tahu kan ya, fungsi dolar ya. Jangan lupa pakai fungsi dolar, kemudian dolar dulu dong, dolar, koma, pakai kriteria ini yang diambil di sebelah sini ya gitu ya. Dikecang hijau, tapi jangan dikunci nih, dikunci sama semua isinya. Koma, baru sum range, daerah tabel yang mau dijumlahkan gitu ya. Berarti kan yang ada di kilogram. Tinggal di blok, enter. Kok nol? Kok gini? Range-nya enggak, Pak? Taruh ya. Enggak dikunci juga, Pak. Dikunci harusnya. Itu range-nya enggak Oh, iya. produknya aja, Pak? Kalau range-nya? Produknya aja. Bukan 22 ya? 22 harus ya, coba dulu ya. Lab 2, data penjualan, kuantitas. Oh ini salah coy. Ini kok lab 2? Ini kalau rumus gini emang mesti dicek satu. Nanti kalau di copy paste salah gitu ya. Tuh, jadi yang tadi range-nya itu range data penjualan ya, bukan range di sini ya. Tadi kok bisa ganti ke lab ya? Ke lab 2. Tinggal di copy. Jadi deh. Tuh, Mau tanya Pak, Oh, siap, silakan. tadi input
Yang dolarnya tadi manual ya Pak? Nggak langsung muncul di ininya ya? Oh enggak, itu Kita ngeblok. enggak, itu enggak manual. Itu enggak otomatis, itu manual. Oke Tergantung Pak. kalian lah kebutuhannya. Nanti kan itu ngaruh ke rumus ya. Kalau misalnya mau di copy ke bawah, copy ke samping gitu misalnya, tinggal dikunci lah mas satunya gitu ya. Tapi ngerti kan ya si dolar ini? F4 ya Pak? Iya F4. Ada yang ngerti nggak? Kalau nggak ngerti Oh, jelas enggak sih. Pak. Siapa? Saya enggak Pak. Oh, gue nggak ngerti. Jadi Ya. dolar tuh mengunci dan mengunci kolom. Jadi dolar tuh fungsinya mengunci gitu ya. Jadi kalau dolar nempel ke huruf, berarti dia mengunci kolom tuh. Kalau dia nempel ke angka, berarti dia mengunci ke row. Jadi kalau misalnya digeser ke samping, ini akan berubah nih dia ininya C2 sama D17-nya. Selalu Oh, sama tuh. Ya kan ya, nggak gerak ya? ya. Nggak gerak. Tapi kalau misalnya ini dihilangin, C-nya dihilangin, sama di angka, ini kalau misalnya digeser tuh, geser ya. Oh, ngikutin gitu ya Pak. Yang gituin. Ini buat kebutuhan kopi sih, kopas sebenarnya. Kalau misalnya kalian capek, ya kan pasti kita satu kali rumus mau sekaligus di copy ke bawah gitu kan ya. Ya, biasanya gitu. Iya, tapi mesti hati-hati tuh ngeceknya jangan sampai ketika ini nggak dikunci row-nya gitu misalnya kayak gini ya. Nanti kan ketika di copy ke bawah dia akan gerak terus tuh. Tuh. Ininya geser ininya. Range-nya geser. Oh ya. Pak. Masih Pak. Jadi pokoknya pada intinya itu dia mengunci kolom dan row gitu ya. Mau nambahkan ya suara anak saya teriak-teriak. Ada ini nggak yang lain pertanyaan kira-kira selain Nugroho terkait dengan fungsi zoom if dan atau mungkin fungsi dolar dan seterusnya. Izin bertanya Pak. Siap, Pak Tuh bagus. Itu boleh horizontal atau harus vertikal gitu ya Pak? Apa tuh? Itunya tabelnya. Oh ya bisa macam-macam terserah. Tapi kan memang lebih gampang ke bawah gini. Maksudnya mau Berarti dibikin begini, mau dibikin begini supaya. ya kalau ditranspos tetap bisa itu berarti ya Pak? Coba dulu ya, saya juga. Oh nggak bisa, mesti ke bawah berarti. Baik Mesti ke Pak. bawah dia. Apa nak? Di charger di. Bentar ya. Ya, kalau tuh bagus, tuh be true berarti too good to be true ya, ya nggak? Iya betul Pak. Oh iya siap. Tuh bagus tuh be true. Kita lanjut ke yang ke berapa tuh? Ketiga berarti ya. Kita pakai pivot table. Saya yakin sih kalian semua pasti sudah pernah pakai pivot table. Ini nggak? Pasti pernah deh. Ada yang belum pernah nggak? Jadi saya nggak habis energi nih. Ada yang belum pakai pivot table? Saya jelasin lah ya. Pernah cuman lupa Pak. Oh ya lupa. Ya nggak apa-apa. Ini sekarang refresh ya. Ya secara umum pivot table tuh saya kira lebih gampang tuh daripada kedua hal tadi ya. Dan kita bisa memproduksi data tuh lebih cepat lah rekapitulasinya dibandingkan pakai SUMIF atau pakai konsol tadi. Nah, sama kayak yang tadi juga, kita pakai data yang sama, nanti kita akan memproduksi beberapa laporan nih. Kalau di slide-nya itu ada 1, ada 2, ada 3, 4 contoh laporan dengan pivot table ya. Ini detikan lah pokoknya. Coba kita lihat contoh 203. Kita akan membuat laporan yang ini dulu ya. Aduh, agak berisik ya, nggak apa ya.
Ini kita akan membuat coba dulu insert pivot table. Ya gini ya caranya, cara awalnya itu kita insert pivot table, kita blok semua daerah tabelnya gitu ya, semua bloknya nih dari A sampai H 1 sampai 26 kita okekan, muncul sheet baru. Tadi kita mau bikin apa tadi? Kita mau bikin gini ya, mau bikin begini kan bentuknya. Nah ini kita tinggal lihat di tabel kolom satunya itu adalah pelanggan gitu. Kita lihat pelanggan, kita tarik ke row, jebret jadi ya. Kemudian baru di kolom keduanya, kok ganti? Kolom keduanya itu total kilogram, ini masuk ke value. Jadi kemudian yang keempat itu total bruto berarti jumlah nilainya ya. Masukin sini. Jadi itu doang. Ini untuk yang laporan pertama tuh. Laporan pertama ya. Jadi tadi tinggal diklik-klik doang tuh di data. Kita mesti tahu dulu ya. Kita mesti tahu dulu struktur datanya tuh, data yang di kolom pelanggan itu isinya apa, barang itu apa, kemudian kuantitas itu apa, sehingga kita bisa menghasilkan laporan yang sesuai gitu ya. Jadi mesti tahu dulu tuh. Kemudian tadi ini apa tadi? Ini adalah contoh 1. Kita coba contoh 2, insert pivot table lagi, oke. Contoh 2. Kita coba buka tadi. Contoh 2 tadi apa? Ini. Oh, kita mau bikin kita mau lihat kira-kira pelanggan itu dia belinya apa aja, ada berapa kilo gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Kita akan bikin seperti ini, gitu ya. Pivot table di pelanggan berarti masuk ke kiri. Ibu Zainab mungkin maksudnya Zainab. Kemudian kita lihat di atasnya itu ada kolom barang ya. Barang-barang tuh, berarti barang ini masuk ke kolom jebret jadi. Nah sekarang kita lihat nih sifat diisinya ini apa nih kira-kira, kilogram ya yang di sini nih isian per kolomnya ini. Kita lihat kuantitas kilogram, kita masukin ke values, jadi deh ini pivot table akan sangat berguna nih nanti di kerja beneran deh. Oh iya ya, pokoknya ilmu office tuh akan sangat berguna nanti di dunia kerja. Jadi nanti salah satu indikator orang bisa kerja itu bisa mengoperasikan Excel dengan baik ya. Itu saya rasakan tuh ketika awal-awal kerja. Dulu pernah kan teman saya itu, saya cuma cerita doang ya, disuruh rekap, kan lagi ada audit investigasi gitu ya. Kasus, kita pengen tahu kira-kira dari kwitansi pengeluaran ini diperbandingkan sama yang sudah dibayar oleh negara itu apakah sesuai atau enggak gitu ya. Disuruh rekap lah nih teman saya ini. Nah ketika dia ngerekap, yang dia rekap itu bukan angkanya coba, itu membuat ulang di Excel bentuk format kwitansinya gitu. Jadi kayak dibikin satu-satu, dikotakin gitu ya, dibikin kotak gini, terus dibikin kwitansi gitu. Kwitansi gitu. Ini namanya siapa, nilainya berapa, itu yang disebut rekap gitu. Jadi saya kira memang penting gitu ya ilmu-ilmu di Excel gitu. Jadi ketika diperintahnya ngerekap gitu, yang ngerekap itu isinya berarti kan ya, bukan format yang dibikin ulang ya. Ini cuma intermezzo aja. Kita coba yang ketiga, pivot table lagi, oke. Ini contoh 3. Contoh 3 itu apa? Kita mau lihat berapa ya, ini kayak sama yang kayak tadi ya, cuma dia lebih ke rupiah. Dan di kolomnya itu selain ada pelanggan, ada juga berapa barangnya gitu ya. Apa aja yang dibeli lah tepatnya. Coba ini kayak berapa nih yang di row?
Pelanggan, Pak. Nama pelanggan. pelanggan. Apalagi Barang Barang di Barangnya mana? di row. di row juga. barang di row juga. Oke, terus Brutonya di Jumlah value. bruto di kolom. bruto di value. Udah ya, berarti bisa gampang kan? Jadi pivot table, inilah pivot table dengan segala kemudahannya gitu. Gampang ya. Ada yang ini nggak belum paham untuk yang ini? Jangan takut kalian merasa tertinggal gitu ya. Kalau nggak paham, tanya. Nggak ada pertanyaan yang bodoh atau pintar lah pada intinya. Ada? Ada yang nggak paham? Ada tidak? Nggak ada ya. Tapi saya bisa asumsikan kalian semua bisa nih. Kita coba contoh 4. Coba contoh 4. Insert lagi, pivot table. 4. Kita mau lihat laporan penjualan nih. Kita mau bikin data laporan penjualan per salesman-nya. Gitu ya. Apa yang di kiri? Di row? Barang. Barang, Pak. Barang, Pak. Terus apa lagi? Pelanggan di kolom, Pak. Pelanggan di kolom. Pelanggannya di kolom. Yakin pelanggan? Tamu niaga. Salesman, Pak. Pramuniaga. Tamu niaga nih. Salesman, Pak. Iya, salesman ya, pramuniaga di kolom. Ya, terus apa nilainya nih? Terus Bruto. Jumlah Jumlah bruto. bruto di Bruto. value. Bruto, Pak, di value. Bruto di Di value. Value, Pak. gitu ya. Iya, Pak. Kalau misalnya saya pengen tahu berapa jumlah kilogram yang dijual per salesman, apa isi di value-nya? Kuantitas, Pak. Kuantitas, Pak. Kuantitas gitu ya. Kawan ya. Kalau kita pengen tahu, gimana caranya ya? Bisa nggak ya dipakai kuantitas barang invoice ya? Oh ini berarti ya. Kalau misalnya pengen tahu berapa jumlah penjualan yang dilakukan gitu, berapa jumlah penjualan. Jadi berapa kali dia membuat penjualan di invoice ya, di invoice, tapi ininya bukan sum itu, ini count, Iya, pakai count. gitu ya. Jadi ketahuan dia berapa kali menjual kedelai hitam 2 kali, si Rahmat, si Roy itu 3 kali kedelai kecil. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke parallel simulation? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, siap Putri. Nah, kalau misalnya pramuniaganya di value bisa nggak, Pak? Tabelnya apa tabelnya? Kolomnya? Coba ya. Insert, pivot table, oke. Apa yang mau di row? Barang. Iya, Pak. Terus? Baru harga satuan mungkin, Pak. Di mana? Harga satuan mungkin, Pak. Ini Putri mau bikin apa? Misalnya pramuniaganya di value bisa nggak, Pak? Pramudiaga di value. Bisa kali ya? Bisa. Oh, Ya, Pak. ya bisa-bisa aja gitu. Cuma ini kita tinggal mengartikan maknanya apa gitu. Jadi ada 6 pramuniaga secara keseluruhan itu membuat 6 kali penjualan untuk kacang hijau gitu ya. Itu biasanya tuh. Pramuniaga secara keseluruhan dari si Rahmat sampai si Tono tadi dia membuat 5 penjualan untuk kedelai besar gitu ya. Kalau mau dibikin-bikin nih bisa-bisa aja gitu Putri, bisa macam-macam tuh bentuknya gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu apa yang mau kita bikin gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain ada mau nanya? Bertanya, Pak. Siapa nih? Iya. Mana nggak ada mukanya? Iya, Pak. Oh ya, siap. Saya nggak ngelihat nih dia mana nih Dian. Oke, terus? Tes. Itu kan tadi ada 4 area kan, Pak. 4 ada area. filter,
kolom, Mhm. row, sama value. Nah, kalau Ya. yang filter itu dipakai kalau pas kapan ya, Pak? Oh, Makasih. filter. Ini contohnya di mana ya? Saya pernah bikin ginian ya, pakai filter. Coba ya. Kalau sini pelanggan, kita sini masukin barang masukin kolom. Value-nya itu kuantitas gitu ya. Nah, filternya adalah invoice, jangan invoice tanggal. Gitu ya. Nah, kita pengen lihat nih penjualan perharinya gitu. 1, nah ini penjualannya. Tapi ini filter itu harusnya yang apa ya? Apalagi ya kalau selain ini ya? Ini salah satu penggunaan ini filter. Saya kasih contoh data lain kali ya. Coba saya buka dulu. Data yang lebih gede ini kecilan. 2020, ada nggak nih datanya? Bentar ya, kawan, sabar ya, yang marah-marah. Terutama biro. Ini. Mana ya, saya lupa datanya. Gimana tuh ya contohnya ya? Bukan juga. Saya nggak punya contoh data yang lebih gede nih. Download pivot. Oh ini, siap. Nah, ini database kepegawaiannya BPKP nih, keluar gitu ya. Kita bisa filter ini udah pakai macam-macam ya. Tapi ini saya cuma pengen menghitung per jenis jabatan. Jadi filter tuh bisa macam-macam, nama unitnya apa gitu, misalnya adalah biro, deputi, bidang angkutan negara. Nah, ini adalah data jabatan kepegawaian di deputi bidang angkutan negara gitu ya. Terus kemudian bisa di cluster tuh, mana-mana aja yang mau difilter, misalnya kayak jabatan fungsional, ini jenisnya dan ini jumlahnya gitu ya, bisa macam-macam sih. Tapi kalau tadi pakai data yang tadi itu kayaknya terbatas tuh penggunaan filternya. Misalnya kita mau lihat jabatan struktural ya, itu bisa kelihatan direktur, kasubdit, dan seterusnya gitu. Ini jumlah jabatannya. Nah, kalau yang di sini ya cuma itu doang per ini kali. Coba ya, coba kita pakai filter tambahan nih. Kan pasti ada juga yang satu hari itu yang dijual lebih dari satu ya. Coba kita tambahin filter jenis barang di sini. Gitu ya. Jadi misalnya ini kan ketahuan nih di tanggal ini ada penjualan, nggak tahu nih penjualannya ada 9 kilo apa sama 33 kilo apa gitu ya. Kita filter lagi di sini. Apa misalnya kacang hijau? Nggak ada kacang hijau gitu. Cari yang lain sama yang ada. Cuma karena datanya kecil jadi susah nyarinya. Tadi apaan tadi ya? Kok hilang? Nah, detail kecil udah tuh di tanggal ini gitu. Pokoknya bisa macam-macam lah penggunaannya. Yang lain? Ada yang mau nanya? Sebelum kita masuk ke para simulation.
ada, kita coba buka slide dulu ya. Slide. Mana nih? Menyentuh barang jadi es. Tuh, apa bakatmu yang paling tidak berguna? Takut tabok nih. 2. Ayo. Kok belum muncul? Bisa menggerakkan dapur ini. Ada 2 orang yang berpendapat ya kalau ini nih bakat yang nggak berguna gitu ya. Saya bisa menggerakkan telinga tuh, tapi saya nggak bisa gerakin hidung. Buang-buang waktu, Pak. Tidur, Pak. Tidur mah berguna, tidur. Apalagi tidur cepat ya. Kan biasanya orang ada tuh yang suka lama tuh proses dari mau tidur sampai terlelapnya gitu. Tidur cepat tuh bakat juga tuh. Itu dan itu berguna. Buang-buang waktu, Pak. Oke, rebahan waktu yang lama. Oke. Saya bisa rebahan, Pak, dalam waktu berjam-jam. Gak tahu, Pak, sejauh ini bakat saya berguna semua. Si. Mudah tidur, oke. Mager, Pak. Hibernasi. Scrolling Twitter, Pak. Bakat banget. Niru suara kucing. Ini siapa nih? Ini siapa niru suara kucing? Coba ditiru suaranya. Barangkali ada teman-teman yang terinspirasi gitu, pengen juga niru suara kucing. Tadi yang nulis barangkali bisa langsung sharing aja. Atau ngirim suaranya ke chat ya, nggak apa-apa. Jari saya bisa ditekuk lurus ke arah punggung tangan, bisa gini dong, gini. Ini mungkin sejadi itu ya, penari kali dulunya ya, jadi agak lentur ya jarinya. Bisa rebahan seharian, scrolling Twitter, bakat banget. Scrolling Twitter. Bakat saya ngeluar di Slido, oke. Siap. Stalking. Gimana stalking kalau misalnya akunnya dikunci? Itu termasuk ilmu stalking nggak tuh? Kalau bisa. Mengagumi bakat orang lain. Ada yang lain? Buat akun baru, Pak. Oh, maksudnya bikin akun alter gitu ya, terus kemudian di-add. Syukur-syukur kalau dia approve gitu ya. Terus kita bisa ngelihat isinya. Bakat membaca dan memahami dengan cepat, tapi saya buat baca thread Twitter doang. A thread. Cara menjadi orang kaya, a thread gitu ya. Atau bahasa Jawanya mundur, a thread gitu ya. Sambat, Pak, Vanderling, oke, mageran baca gosip, Pak. Jadi orang bodoh, tapi malah bodoh amat. Sudah? Sambat, Pak. Sambat. Ini rata-rata pada kuliah di mana? Di rumah? Iya, Pak. Ada di kos nggak? Di kos Bintaro? Nggak ada? Kayaknya di rumah semua, Pak.
Oke. Mencintai dia, Pak. Oh, ini agak berat nih. Kan mencintai itu bakat kan? Hmm. 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 Berat nih, berat. Sudah? Baru 20 orang nih dari berapa tadi? Dari total 29. Mencintai dia dalam diam. Ini bakat loh ini bakat. Mencintai dia dalam diam. Ini bakat nih. Orang bisa mencintai tapi dia nggak mau ngasih tahu gitu ya. Itu kayaknya gimana gitu. Sekalian disambil di foto. Tadi siapa yang tugas buat foto? Bukan Pak, tapi sudah dikirim ke Sudah Pak. WA, Pak. Oh, udah, oke, baik. Terima kasih. Mencintai dalam diam. Ada lagi udah? Kalau udah kita lanjut kuliah lagi nih. Menyimpan rasa selama bertahun-tahun. Rasa apa? Rasa asin. Menyimpan perasaan mungkin maksudnya ya. Menyimpan rasa selama bertahun-tahun. Ini hebat loh ini. Bisa nyimpan rasa tapi nggak berubah gitu. Nggak nambah asem gitu misalnya gara basi. Mengagumi tetangga. Mengagumi tetangga. Tapi nggak enak mau deketin ya, soalnya malu gitu. Tapi kan pasti tetangga udah tahu kan, kalau misalnya yang nulis ini anak stan gitu kan paling nggak inilah sudah ada mungkin dimudahkan gitu langkahnya, mungkin membuat istana boneka. Oke, kita lanjut kuliah. Jawabannya sudah mulai ngalor ngidul. Nah, kita baru masuk ke ini nih, ke apa namanya? Ke parallel simulation, itu kuliah 204. Membuat istana. Ini ya. Jadi pada intinya kita tuh memperbandingkan kok paus. Consolidate, default, submit. Teriak ya. Para simulation ya pada intinya kita menguji laporan informasi keuangan yang diproduksi oleh auditi gitu. Kita bandingkan dengan laporan yang kita bikin sebagai auditor gitu ya. Tapi dengan asumsi bahwa data yang digunakan untuk memproduksi laporannya auditi sama kita itu sama gitu. Dan kita juga yakin sebagai auditor bahwa data yang dipakai itu sudah apa ya, proses pengendaliannya sudah cukup bagi auditor gitu ya, baik pengendalian umum maupun pengendalian aplikasinya. Nah, contohnya gini, gimana nih? Nah, kita akan menguji laporan penjualan per produk gitu ya, yang contohnya seperti ini gitu. Kita buka di latihan 24. Oh ini. Latihan 24. Udah dicek tadi ya. Siapa dulu? Oke. Nah, kita mau
kita mau uji apakah data yang penjualan per produk ini telah tercatat dengan benar gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan sama ke tadi, kita bikin pivotnya dulu. Oke, tadi data yang pengen dimunculin adalah laporan penjualan per produk ya, berarti produk sama kuantitas doang. Produk dan kuantitas. Gitu ya. Kita copy, masukin ke sini, perbandingkan nih. Nah ini kelihatan ya mana yang ada, mana yang enggak tuh. Misalnya nih, ini sebagai auditor, ini auditor ya. Auditor cek. Nah di sini cabai kering cocok, kacang hijau cocok, kedelai besar cocok, kedelai hitam cocok, sebenarnya kedelai kecil ini enggak ada, kedelai kecil. Ada kedelai kecil-kecil juga enggak. Kentang besar, kentang kecil, singkong, ubi, ini X ini. Kentang kecil mah enggak coy. Ubi putih ya, tapi secara umum ketika kita cross putting sama tuh angkanya ini. Sama-sama 1923 ya. Tapi transaksinya ada yang enggak cocok gitu ya. Tapi saldonya bener gitu. Nah, ini yang terjadi perbedaan di antara ini ketahuan nih dari auditor bahwa ada beberapa entry yang mungkin nggak kecatat tuh di laporannya mereka di auditi. Ini yang mesti ditanyakan dulu ke si auditi gitu ya. Apakah kedelai kecil sama kedelai spasi 2 kali kecil ini adalah barang yang sama atau enggak gitu ya. Nah ini kita uji dulu lah, paling enggak sama nggak nih jumlahnya. Yang ketiga ini 246 nih, berarti kan sama tuh, ya kan ya? Atau yang ubi merah sama ubi merah, ini apakah barang sama atau enggak? Kita cek jumlahnya 192 sama tuh ubi merah 192 juga. Nah ini yang perbedaan ini kan memang harus dikonfirmasi ke audit ya, apakah sama atau enggak. Tapi dari pengamatan kalian ini kira-kira pengendalian apa nih yang lemah? Kenapa bisa ada entry data transaksi yang dia nggak konsisten inputting transaksinya? Apa kira-kira kelemahannya? Ada mau komentar nggak? Dan kira-kira apa rekomendasi atau solusinya biar ini nggak terulang lagi? Ini cuma ngomongin gimana? Kelemahannya di database nama barangnya. Di database nama barangnya, oke. Yang lain? Ada yang mau tambahkan? Ya sama Pak, mungkin bisa pakai data validation di ini pendataan selanjutnya gitu. Data validation, oke. Yang lain? Kira-kira apa nih yang dibutuhkan dalam aplikasi pencatatan transaksinya kira-kira? COA-nya ya Pak? Nah, COA-nya bisa jadi COA-nya, bisa jadi. Terus yang lain kira-kira? COA itu chart of account ya? Yang lain? Ada yang mau komentar nggak? Nggak ada ya secara umum sama semua tuh masukan kalian gitu. Saya tahu lah maksudnya apa gitu ya. Jadi memang pokoknya pada intinya untuk transaksi yang sifatnya rutin begini itu jangan sampai kita memberikan peluang orang salah ketik gitu kan ya. Kan pada intinya begitu kan, ada juga orang yang suka ngetiknya gede kecil gitu kan ya. Karena kalau diidentifikasi di database itu bisa jadi adalah hal yang berbeda gitu. Jadi kedelai kecil yang gedenya cuma K-nya doang gitu sama kedelai kecil yang gede kecil itu bisa jadi diidentifikasi sama query-nya database itu berbeda gitu barangnya gitu. Itu satu. Nah yang kedua untuk mengurangi peluang itu memang pas pencatatan transaksi ya kita butuh semacam data validasi itu ya tadi bisa jadi bentuknya seperti yang Ida bilang kita bikin chart of account gitu atau tadi yang Furqan bilang sama satu lagi saya lupa ya pokoknya ada validation dalam database-nya. Nah ini kalau dalam bentuk aplikasi gitu barangkali ketika dia ngisi transaksi gitu ya penjualan sales pada pada COGS itu misalnya. Nah, sales sama COGS ngambil data apanya itu pakai drop down gitu kan ya. Dia tinggal pilih tuh mana
data mana barang yang dijual gitu, jangan diketik lagi. Kalau diketik itu ya ada kemungkinan bakal gini lagi terjadi kemudian hari gitu ya. Jadi nanti ketika kita menemui begini pada saat audit, tahu tuh kira-kira sebabnya apa, kelemahannya di mana, dan kalian itu apa tuh rekomendasinya ke si auditi gitu ya. Kalau ini ketahuan nih pengendalian aplikasinya lemah, khususnya terkait dengan input kan. Jadi hasil outputnya itu nggak meskipun kesalahan ini tuh nggak berdampak secara finansial tuh, ya kan ya, dalam laporan keuangan itu. Jadi dia kayak nggak konsistennya tuh pencatatan datanya. Tapi ini kalau datanya lebih gede lagi itu akan berpotensi menghasilkan data salah saji yang cukup material ya. Ini kan dikit doang nih ketahuan nih. Siapa tahu ketika ini transaksinya setahun gitu, itu adalah kedelai kecil, kedelai kecil-kecil sedang gitu misalnya. Ada kedelai sedang-sedang gitu ya sampai ke bawah. Nanti ketika kita kompilasi itu datanya bakal bisa jadi lebih nggak pakem lah pada intinya gitu. Ini satu contoh terkait ini ya. Terus yang kedua nih, kita mau bikin laporan penjualan per pramuniaga. Penjualan per pramuniaga. Kita insert lagi pivot table. Tadi apa sih bentuknya lupa. Produk dan Rahmat. Ini ya. Gitu ya. Apa sih ini? Barang Pak di rows. Barang, Pak. Barang di rows, terus Pramuniaganya di kolom, Pak. Pramuniaga di kolom. Pramuniaga di kolom. Kuantitasnya di value. Oke, bentar ya. Ini dihapus dulu nih. Sama tadi apa tadi? Kuantitas di value. Di value. Bentar ya. Nah, ini di copy. Bukan coy, bukan ini tadi. Bukan, salah tuh. Apa yuk? Di Coba. count nggak sih, Pak? Bukan Invoice sum. bukan. Di count. Di count. Yakin? Apa kira-kira coba? Enggak sih, Pak. Coba ada yang mau komentar nggak? Kita pengen tahu nih si Rahmat berapa kali dia melakukan penjualan, si Roy berapa kali dia penjualan. Nomor invoice ya, Pak? Nomor invoice di count. Coba ya. Bener tak? Bener ya? Bener ya? Kita cek saldo 55 sama ya. Ini auditor cek. Aku lagi ngaudit laporan keuangan. Cek. Oke. Coba mana ini yang beda datanya? Detek nggak? Rahmat Roy ya. Rahmat Roy ini beda. Sama. Kemudian kacang hijau, kacang ini sama semua nih. Kacang kecil, kentang, sama merah doang. Salah. Ini sama ini. Jadi kalau tadi pengendaliannya sudah benar diaplikasikan, harusnya yang kedelai kecil ini terang lagi ya. Jadi ini yang salah saji itu adalah yang Rahmat sama Roy berarti ya. Ini XX, ini VV, enggak ini X ya. Kedelai kecil, repot amat sih ini kentang kecil. Gitu ya. Gitu ya. Jadi tadi penjualan atas Rahmat dan Roy
Tapi kita yakini dulu ya kalau database yang kita pakai untuk mengolah ini itu sudah benar gitu ya. Dan itu juga hal yang sama digunakan oleh si auditi ketika dia memproduksi laporan ini gitu. Jangan sampai kita menggunakan data yang berbeda sama mereka. Atau kita bisa meyakinkan kalau yang kita gunakan itu lebih bagus daripada data mereka lah gitu. Jadi yang salah satu itu ada di sini, di Rahmat sama Roy. Oke, nanti yang contoh keempat ini kalian bikin untuk tugas kalian ya. Jadi kalau kalian sudah buka LMS, saya sudah bikin assignment di situ. Perhatikan tenggat waktu submisinya. Tapi kalian pokoknya kalian mesti ngerjain hal yang sama nih, sama yang hal di sini gitu ya. Memperbandingkan antara data laporan keuangannya auditi dibandingkan dengan hasil olahan kalian di dalam dengan pivot table lah, diperbandingkan gitu ya. Nanti kemudian kalian highlight mana yang salah, mana yang enggak, kira-kira sebabnya apa, dan kemudian apa tuh rekomendasi kalian gitu ya terhadap apa yang kalian temui gitu. Nah, nanti laporannya disajikan, tugasnya disajikan dalam bentuk video aja. Kalian ngomong gitu di situ. Yang pertama paling nggak videonya ada muka, ada nama, ada nomor NPM gitu ya. Tapi di antar pas perpindahan dari muka ke layar gitu, itu jangan sampai ada perpindahan scene tuh. Jadi secara sequential dari jadi kalian bikinnya gimana lah. Pokoknya saya yakin kalau yang kalian bikin itu adalah kalian sendiri yang bikin, bukan dari orang lain gitu ya. Karena saya mesti mengendalikan risiko juga. Kalau kalian tuh jadi pakai data orang lain, kalian pakai direkam di dalam komputer gitu ya. Itu yang risiko yang harus saya kendalikan gitu. Jadi saya mesti memastikan kalau kalian lah yang mengerjakan tugas ini. Tapi di sisi lain, kalau di LMS itu mengupload file itu maksimal cuma 5 mega. Nah, itu kalian pikirkan caranya gimana bisa bikin video dengan size 5 mega. Mungkin pakai format 3GP mungkin lebih kecil ya. Atau kalian convert ke frame rate yang kecil banget, atau bisa juga kalian convert ke GIF to GIF. Mungkin nggak ada suaranya tuh kalau GIF ya. Cuma gimana caranya kalian bisa menunjukkan kalau adalah keterangan terkait dengan rekomendasi dan sebabnya di mana gitu ya. Itu perhatikan tanggal. Ya. Kalau di link ke YouTube gitu gimana, Pak? Apa? Gimana? Jadi uploadnya ke YouTube terus di post linknya gitu. Oh, itu ya. Bisa juga ya. Benar juga. Ini bagus. Dia boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Oh ya. Pak. Tapi saya nggak mengharuskan untuk di YouTube ya. Mungkin YouTube juga bisa lebih gampang gitu. Kalian tinggal submit linknya dong, berarti kan? Iya betul lebih gampang. Kan bisa juga ya kalau kasih kalian nggak upload tapi nggak dipublish kan ya? Bisa nggak gitu? Bisa jadi private kayaknya Pak. Bisa, Pak. Yang anyone with link aja. Oh ya oke. Oke baik. Nah sekarang ini materi udah habis nih materinya. Ini doang tuh. Kalian cuma pelajari 3 fungsi tadi, sum if, consolidate, sama pivot table. Kemudian itu dari sisi memproduksi laporan informasi keuangan gitu ya. Kemudian kalian gunakan si pivot table sebagai pembanding gitu dari laporan yang bikin oleh si auditi gitu ya. Itu adalah hari ini, itulah materinya gitu. Nah sekarang kita masih punya waktu sekitar 1 jam lebih. Jadi saya kira kalian bisa latihan dulu lah untuk menggunakan ketiga fungsi tadi dan juga dalam penggunaannya di parallel simulation gitu ya. Jadi saya persilakan buka LMS, buka file latihannya, situ ada 4 biji. Kalau misalnya tadi nggak paham dengan penjelasan saya di layar, kalian juga bisa download di slide-nya tuh. Itu dijelaskan detail prosedur langkah per langkahnya tuh. Jadi ya dipersilakan. Kalau misalnya nanti ada yang bingung, tinggal ngomong nih di Zoom ini. Nanti saya akan lempar ke teman lain yang mungkin ada yang lebih paham gitu ya. Sampai kalian nggak ada yang bisa jawab, baru nanti saya tengahi lah pada intinya. Sampai di sini ada yang nggak paham? Kira-kira? Pak, izin bertanya Pak. Siap, Bu Ida. Kan di laporan penjualan per produk itu kan nanti PR-nya ya Pak, yang video itu. Kalau
Oh iya, per pelanggan. Hmm. Itu kan bisa 2 cara ya. Bisa kalau di PPT yang keempat itu dia bisa 2 cara. Bisa pakai sum if sama pakai pivot table. Pivot. Itu boleh milih Pak atau harus dua-duanya? Boleh milih. Oh. Sama-sama aja, Makasih, kayak Pak. lebih gampang. Pivot kan daripada pakai sum if. Iya. Iya kan? Cuman Mau berarti repot. Pak kalau pakai pivot Hmm. harus ngedeteksi manual ya Pak? Yang mana beda? Maksudnya kan setelah buat pivot di sebelah tabel kan bisa di-compare. Berarti harus manual gitu ya Pak? Ngelihat satu-satu angkanya. Iya. Oh, Emang iya. kalau sum if nggak pakai ini, nggak dihitung? Tetap sama aja kan ya? Tetap perbandingan kan? Yes. Cuman sum if tuh bisa sama dengan misal sama dengan B4 sama dengan hasil sum if. Nanti kan kelihatan true atau false. Terus bisa di conditional formatting kalau false. Tapi kalau pivot dia error gitu. Jadi harus manual, Pak. Ya udah, kalian pilihlah yang mana lebih gampang menurut kalian ya. Saya sih lebih enak pivot memang. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, dipersilakan untuk latihan. Silakan buka LMS, download slide-nya, dan latihannya gitu ya. Pak izin bertanya Pak. Siap. Berarti yang di download latihan di download itu yang tadi ya Pak, yang 1 sampai 24 itu atau bukan? Ya, itu. Ya, itu. Oke. Terima kasih Pak. Oh, iya. Yang mau latihan sambil makan siang juga nggak apa-apa ya, dipersilakan aja. Kali sambil nunggu Gojek gitu, beli rok kupang kan enak juga tuh, rok kupang, beli tahu go. Pak, saya mau izin tanya. Siap, Eli. Saya tuh ada tonton Pak yang video KLC itu, terus tentang sum if gitu. Tapi di video itu tuh si fungsi sum if-nya tuh nggak di F4 Pak, jadi nggak dikunci. Saya pengen tanya, kapan kita pakai fungsi sum if itu, terus apa tuh namanya, range sama sum range-nya itu dikunci, kapan enggak Pak? Kalau saya kira memang harus dikunci tuh antara sum if, sum data yang sebagai referensinya dan juga data yang mau dijumlahkan kayak di sum range-nya tuh. Itu mesti dikunci dua-duanya. Itu wajib tuh, nggak boleh enggak. Oh, berarti jadi ketika kalau misalnya Eli hanya ingin mengetahui satu data doang gitu, misalnya kayak tadi contohnya cuma pengen tahu kedelai kecil doang, ya nggak apa-apa pakai sum if gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang mau dicek, itu mesti ya kalau mau dimudahkan gitu ya boleh-boleh aja nggak dikunci. Tapi kan nanti sum if-nya bakal diulang lagi tuh dari awal, kita ngeblok lagi. Kalau memang
dari satu rumus mau di copy ke bawah gitu ya, itu bisa dikunci sih emang. Jangan nggak geser tuh range-nya. Ngerti kali? Iya Pak. Tadi cuma bingung aja kenapa yang di video itu nggak dikunci gitu. Ya kalau dia cuma nguji satu data doang nggak apa-apa, nggak dikunci. Tapi ketika yang nguji banyak bawah gitu misalnya, kan kalau nggak dikunci bakal geser tuh dia nanti rumusnya. Nah, yang di video itu dia nguji semua data gitu Pak. Jadi dia mau lihat kredit debit gitu kalau nggak salah. Terus dikunci tapi dia nyorotnya dari atas ke bawah tapi nggak dikunci. Nggak ada tanda dolarnya gitu. Iya. Kok bisa ya? Makanya saya bingung apakah ada perlakuan khusus untuk data apa yang kalau misalnya dikunci itu kalau kita menguji apa, kalau misalnya nggak dikunci itu kalau apa kayak gitu Pak. Untuk dikunci. Oh ya, terima kasih Pak. Ya gimana? Ada yang mau dibahas kira-kira? Enggak ya? Saya kira mungkin semua udah paham lah tuh penggunaan sum if, consolidate, sama yang pivot table ya. Kalau Ini gitu, bertanya, Pak. ya silakan Pak Tebagus. Kalau pivot table, range-nya kalau misalkan dipilih sheet-nya gitu bisa nggak Pak? Maksudnya Excel-nya gitu, maksudnya sheet-nya. Bentar. Maksudnya semua sheet mau dipakai gitu maksudnya? Bukan Pak, jadi kan kalau misalkan kayak tadi range-nya itu dari sebentar dari dari A1 sampai M56 gitu ya Pak. Kalau misalkan range-nya dijadiin semuanya gitu Pak, nggak terbatas. Jadi benar-benar semuanya. Itu bisa nggak ya Pak? Bisa atau enggak ya? Saya kira dia hanya mengimpor ada yang ada isinya doang tuh kayaknya tuh. Oh, jadi walaupun diklik semuanya, nanti yang masuk juga yang ada isinya aja ya Pak? Iya. Oh, berarti bisa ya Pak. Makasih Pak. Yang lain barangkali? Kalau nggak ada kan nih? Kalau nggak ada saya pengen dengar nih wrap up, tanggapan, komentar, simpulan untuk pertemuan kali ini nih. 3 orang juga. Ada yang mau ini nggak berinisiasi sebelum kita saya terakhir. Tanya. Siapa nih? Siapa? Bobby. Mana Bobby? Dani Pak. Oh Dani, siap. Saya dengar Bobby. Ini yang buat apa? Tugas itu yang hanya laporan per pelanggan itu aja apa atau tiga-tiganya? Ya, satu aja, biar kepanjangan videonya. Satu aja. Terus yang perlu ada di video itu cara pembuatan dari pivot table dari awal gitu ya Pak? Ya, dari awal kemudian diperbandingkan mana yang beda-beda. Terus kira-kira dikasih tahu ini kesalahannya dari mana gitu ya, atau sebabnya dari mana, baru kira-kira apa tuh rekomendasinya. Kita tadi tuh ngomongin terkait dengan kedelai hitam, kedelai kecil itu kan ketahuan ya sebab dari mana, karena ada peluang untuk, karena mungkin kita ngelihatnya kayaknya pas ngisi transaksi itu dia pakai ke tangan gitu ya, ada kemungkinan orang tuh ngisi nggak konsisten gitu. Jadi kita kasih rekomendasinya supaya dari pandangan auditor gitu ya Pak? Ya, betul. Yang lain? 3 orang nih buat nge-wrap up simpulan. Simpulan lah, tanggapan, komentar lah, pokoknya pada intinya. Terserah apa aja lah, pokoknya terkait pertemuan hari ini. Ada yang mau nyoba? Kalau nggak ada, saya mau coba. Oh siap, Fidel Rizky. Iya. Jadi kesimpulan yang saya dapat di hari ini kan mempelajari tentang pengolahan data elektronik. Nah itu tadi yang dijelaskan ada 3, consolidate, sum if, sama pivot table. Kalau consolidate itu
lebih kayak masukkan dua kriteria, misalnya barang atau kuantitasnya. Kalau sum if itu pakai kayak rumus gitu, jadi ada masukan range, kriteria, sama sum range-nya. Tapi kalau pivot table itu bisa dibilang yang lebih simple. Jadi langsung kayak ngeblok semua datanya, nanti bisa dimasukkan masuk ke row, column, atau value-nya. Yang saya tangkap seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Fidila Rizky. Yang lain? Sebelum saya tunjuk nih, saya pengen tunjuk sebenarnya. Tunjuk aja ya. Saya pengen dengar suaranya fan Anda nih. Fernanda. Iya, Pak. Ya, siap. Jadi kesimpulan kita pada sebentar ya Pak, rumah saya lagi beri. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini terkait pengolahan data elektronik dan penggunaannya untuk audit. Hampir sama dengan Videla juga tadi. Hari ini kita belajar tentang teknik mengolah data dan menggunakannya itu untuk menguji akurasi program pengolah data dalam organisasi yang akan kita tuju. Kemudian pengolahan data ini ada 3 kegiatan utama Pak. Kalau misalnya dari yang saya baca tadi di PPT-nya, yang pertama itu terkait input, lalu pengolahan datanya atau menyimpan data ke database, yang ketiganya itu output-nya. Nah, yang kita lakukan hari ini itulah mengolah data elektronik itu agar dapat menghasilkan laporan-laporan yang diinginkan. Sekian Pak menurut saya. Siap, terima kasih Fernanda. Satu lagi dari Mayora nih. Saya pengen dengar suaranya Anissa. Mana namanya Anissa? Anissanya ada 2, Pak. Oh, ada 2 ya? Satu lagi mana? Anissa satu lagi mana? Berarti Anissa Ayu deh yang nyamber loh itu. Silakan Anissa Ayu. Jadi salah yang nyamber duluan. Lah, oh ya, silakan. Jadi di pertemuan 2 ini kita tadi mempelajari tentang fungsi-fungsi di Excel, ada sum if, ada pivot gitu Pak. Pak agak deg-degan nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Terus mempelajari tentang sumber data yang diolah untuk dihasilkan output gitu Pak. Untuk yang pertama tadi ada consolidate, terus habis itu ada sum if, sama yang terakhir itu pivot table. Terus ini yang terakhir tadi juga membahas tentang parallel simulation, itu membandingkan informasi laporan yang diproduksi oleh auditi dan dibandingkan dengan yang kita buat sebagai auditor gitu Pak. Yep. Dari data yang sama. Ya, gitu sih Pak kurang. Oke, siap Anissa, buru-buru banget kayaknya. Satu lagi deh kayaknya nih, saya pengen dari cowok yang mungkin barangkali yang videonya nggak kebuka nih. Coba Ferry Triaman, Ferry Triaman cowok cewek ya malah nih. Langsung dibuka videonya tuh mati. Coba deh Furkon. Ya Pak. Jadi yang kita dapat dari perkuliahan kali ini, kita bisa manfaatkan aplikasi khususnya Excel untuk mengolah berbagai data gitu Pak, yang tadi udah kita bahas. Nah, pengolahan datanya itu kita menggunakan 3 cara. Yang pertama pakai consolidate, yang kedua pakai sum if dan pivot table gitu. Kalau misalnya yang consolidate itu kayak kita ya mengkonsolidasikan data, jangan sum data biar jadi ya kriteria yang kita inginkan gitu, bisa di sum kayak gitulah. Kalau sum if itu lebih ke kita menjumlahkan suatu jumlah gitu, menjumlahkan satu jumlah tapi dengan kriteria apa ya Pak ya, key-nya lah, kriteria key-nya kayak gitu.
Nah, kalau yang pivot table, ya kita berusaha menganalisis suatu data yang ada berdasarkan apa yang kita mau hasilnya nanti gimana. Jadi lebih fleksibel pivot table menurut saya, Pak, untuk digunakan. Nah, terus yang terakhir tadi, sama yang dikatakan sama Anissa, kalau kita juga belajar paralel gitu Pak. Intinya itu membandingkan apa yang dibuat oleh Audity dengan data yang kita buat gitu pada data yang sama. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Furkon. Baik, saya kira hari ini tuntas ya pembahasannya. Abaikan suara saya teriak ya. Kita sudah bahas tadi 3 fungsi, kemudian juga satu lagi kita melakukan parallel simulation dengan menggunakan ketiga fungsi tadi gitu seharusnya ya. Cuma kita tadi contohnya pakai yang paling gampang itu pakai pivot table. Nah, nanti pertemuan depan kita akan membahas terkait impor data nanti nih. Kita ngimpor data dari macam-macam jenis. Jadi database itu kan nggak hanya Excel doang tuh, ada macam-macam ya kayak CSV, comma super value, ada MDB yang mungkin lebih cocok diakses ya di Microsoft Access. Kemudian juga ada data JSON, data XBRL tuh. XBRL tuh biasanya data di kalau dulu pas zaman kuliah tuh dia datanya si Bloomberg tuh kita tarik aja tuh hasilnya berupa XBRL. Ya pokoknya semuanya itu adalah bentuk database lah, formatnya gitu ya. Minggu depan kita akan pelajari gimana cara data-data itu kita import ke dalam Excel atau aplikasi lainnya. Nanti saya upload aplikasinya apa aja gitu ya. Nah sebelum kita sudahi, kita buka dulu slide dulu ya, yang terakhir. Founding Titan. Udah muncul? Ya, ketika kalian punya kesempatan untuk mengganti nama, kalian ingin namanya apa dan kenapa? Saya ingin Adrian, Pak, biar Adrian, soalnya Adrian tampan gitu misalnya, boleh. Atau saya ingin seperti itu bagus, Pak. Soalnya itu bagus to be true. Itu lagi. Itu bagus to be true. Rafathar Pak, ini kan Raffi. Dan lagi kita selapinya. Kamu Raffi Ahmad, mau kemana? Tidak ingin ganti nama, Pak. Nama orang tua, siap. Nama pemberian orang tua. Jangan lupa ya di berita tuh apa kemarin namanya? Nama dinas informasi. Dan apa kemarin informatika dan statistik itu ya, nama orang jadi dinas. Oke, Jenny Blackpink, Pak. Durut. Saya baca sampai nyanyi nih. Tetap aja Pak, nama saya sudah bagus. Oh memang itu bagus namanya Presiden. Itu bagus nih. Itu bagus Mahardika. Bukan ya? Nama saya sudah bagus. Siska Ko. Ya. Apa tuh kira-kira yang terakhir nasi goreng 400 juta itu ya? Kenzo Pak, Fitri, bukan Fitri, karena kesalahan tulisan kelahiran. Oh, oke. Kalau Fitri kan lebih gampang ya, tinggal V3 gitu Fitri. John Wick ya, John Wick. Aldi Tahir ya udah. Gak pengen ganti Pak, soalnya saya belum nemu nama panggilan yang sama kayak saya. Quinsa. Ini namanya Gen Z sekali ya, Gen Z, Gen Alpha, apalah pokoknya, yang kelahiran 98 ke atas ya. Udah nih, ini doang. Di sini tuh nggak ada ini ya, siapa maskotnya di kelas ini nggak ada ya. Itu bagus. Yang bisa siapa? Itu bagus. Oh, itu bagus ya. Oh, itu bagus emang yang paling yoi buat ini ya. Itu bagus. Andi Pak, berkeren. Nama Andi itu pasaran ya. Coba cari deh Andi Wijaya di Google gitu ya. Andi Wijaya itu nggak isinya penipu apa gitu. Andi Wijaya penipu, saya selalu dibully tuh. Jadi lu penipu di mana? Gitu. Nama pasaran banget ya. Andi Wijaya itu.
Sampai orang yang paling sering sekali orang salah terkait nama saya itu di email tuh. Saya tuh orang selalu salah kirim email saya tuh. Suka nyangkut di mana gitu. Nama-nama bangsawan Eropa Pak, soalnya pengen jadi princess. Oke. Contohnya Alia Cole. Emang namanya Alia ya? Adiknya si Siska Cole. Tapi Siska Cole tuh kalau bikin video pendek gitu, dia selalu punya nada yang sama gitu ya. Di setiap videonya gitu. Selalu sama tuh nadanya tuh. Nana gitu ya. Siska Cole. Udah? Habis? 12? Doang? Branding Siska itu. Oh, oke, ya bisa jadi ya. Mau menambahin sarjana ekonomi Pak, biar nama saya biar sudah ada gelar dari lahir. Oh iya. Saya dulu pernah baca di mana gitu ya, nama pejabat tuh namanya Irjen gitu. Tapi bukan Irjen tuh gelar dia. Namanya Irjen itu, Irjen misalnya Irjen Andi gitu. Namanya emang Irjen, ini Pak Irjen panggilannya. Ini dari SD dipanggilnya Pak Irjen, kan luar biasa ya. Aldebaran, nah ini korbannya Ikatan Cinta nih kayaknya nih. Oke, sudah. Tambah lagi sudah. Terus sudah, kita tutup aja lah. Aduh. Abaikannya ada anak bayi nangis di bawah. Sekian cukup hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ngebahas pertemuan 3 ya, 3, 4. 3 itu ngebahas impor data minggu depan ya. Baik, terima kasih atas diskusi dan partisipasinya dalam proses mengajar. Saya kira itu yang saya pengen bangun ya, kita beranilah berpendapat apapun itu gitu. Itu yang saya kira butuh tuh di lingkungan kerja nanti di dalam dinamika organisasi pemerintahan ya. Karena saya lihat emang anak-anak muda itu cenderung nunggu instruksi doang tuh. Jadi jarang sekali men-challenge ide-ide baru gitu ya, sehingga belum tentu yang disampaikan oleh bos-bos itu sudah benar gitu ya. Saya pengen menggali itu tuh, meningkatkan ya pokoknya lebih kritis lah terhadap segala sesuatunya gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, Terima kasih sama-sama. Pak. Banyak Pak. Izin Pak. Siap. Portal jangan lupa ditutup. Oke, siap. Iya. Oke, makasih Pak. Sudah. Baru aja tutup. Terima kasih, itu bagus to be true.